Halo sahabat desain, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan lanjut nge-review manhwa yang berjudul Nano Micin, ya kan? Nama aja kayak micin, kayak nama dapur aja. Jadi ini chapter yang 174 nih, yang dimana 174 ya, kita tahu ya akan ada kejadian yang sangat-sangat penting yang pilih batu kan gue. Pokoknya kalian yang suka banget manhwa ini, kalian udah tahu lah ya karena kan terjadi apa. Tapi nggak mungkin lah ya, genre manhwa ini kan pertarungan guys, jadi nggak mungkin sangat-sangat vulgar. Nah, di chapter ini kita masih susah banget ya si MC ini buat ngedapetin si cewek ini ya guys ya, buat ngobatin maksudnya, ya ampun. Nah di sini MC kita ini masih aja diserang di saat pada wanita ini udah nggak berdaya, tapi masih bisa mengamuk, bisa ngeluarin kekuatannya karena emang sudah tidak terkendali lagi. Nah ini yang gue gambar, si MC ini udah siap-siap nih padahal nih ya guys ya. Tapi kaget pas baru mau nyentuh, dia udah langsung dipentalkannya ya di chapter yang sebelumnya. Apalagi kalau kalian baca yang kemarin ya, yang baru itu, aduh kocak anjir. Di 173 di akhir-akhir dia ditolak, dimentah-mentahin. Maksudnya bukan ditolak secara langsung, maksudnya ditolak pas dari tubuhnya yang nggak mau dipegang oleh siapapun. Nah di sini chapternya sebelumnya itu kita lihat ya, emang kan yang seperti yang gue bilang ya, bahwa kalau dia sampai ngedapatin wanita ini itu bakalan menjadi dukungan yang hebat lah buat si MC. Apalagi bapaknya dari wanita ini itu ternyata ya orang terkuat di 7 orang terkuat atau 6 orang, pokoknya dari 7 orang terkuat atau 6 orang itu, gue lupa ya beberapa orang terkuat. Nah berarti di sini kita udah tahu sektenya ini bukan sekte sembarangan ya guys. Si wanita ini bukan sekte yang main-main. Jadi seberapa penting, maksudnya kalau kita lihat dari sisi lain ya, bukan dari sisi enak-enaknya doang nih MC ya. Emang kalau kenyataannya emang MC ini keenakan, tapi dari sisi untuk pendukung ini menurut gua sangat-sangat bagus buat kemajuan sekte si MC kita ini ya. Apalagi yang di dalamnya itu dia bisa menjadi tembok ya, ibarat tembok terkuat lah ya. Bapaknya ini bisa menjadi kayak citra yang baru di sekte dia, untuk orang-orang dari luar buat menyerang sekte dia. Terus dari segi kemampuan udah dibilang sangat kuat ya. Kelihatan dari anaknya aja yang nggak bisa mengendalikan energi yangnya, yin ya, yin apa yang sih gue lupa pokoknya. Itu pun kalau dikendaliin bisa dikendaliin, kekuatannya itu sangat-sangat kuat banget. Malah MC aja ya kan harus minta bantuan Nano buat ibaratnya bikin si wanita ini pingsan atau nggak bergerak lagi ya. Nah tapi kasihannya gitu guys ya, kita kasihannya sama wanita yang pertama ya, MC. Intinya nanti bakal menjadi istri pertamanya si MC kita guys. Karena kita udah ketahuin ya kalau MC ini lebih suka sama cewek itu. Terus si wanita si ini nih yang mau ditolong itu sama MC ini bakalan menjadi selir. Dan gua dengar kabar juga, spoiler gitu sih katanya ya, biar nggak terulang kejadian di sektenya MC ini, si MC itu nggak pernah mau punya anak dari wanita lain selain si wanitanya dia yang pertama. Karena tahu sendiri sih emang bener, waktu kita baca chapter di awal ya, jadi itu dibuat sebuah pertarungan buat ngedapetin tahta ya kan, atau mahkota gitulah, tahta dari menjadi pemimpin sekte. Dan ternyata bapaknya si MC ini punya beberapa istri, dan beberapa istrinya itu pun bukan dari sekte biasa semuanya, ternyata dari sekte yang terpandang guys. Buktinya kita lihat ya, itu maka dibikin pertarungan, ada yang diracuni sampai MC pun kena imbasnya gara-gara perebutan tahta itu guys ya. Dan meskipun pada akhirnya MC kita yang menang akibat bantuan si Nano. Tapi dari sini
gue suka sama MC-nya ya, meskipun ya udah nggak naik, maksudnya nggak terlalu naik, mikirin jangka panjang buat SKT-nya sendiri, bukan buat diri sendiri. Ibaratnya cerdas lah ya, cerdik dan licik juga menurut gue MC kita ini. Nggak asal kuat aja, nggak asal OP yang tiba-tiba brutal asal ngebunuh, nggak juga gitu ya. Meskipun sebagian kita pembaca atau rider ya lebih suka MC yang OP tanpa yang bantai-bantai terus, tapi lama-lama bosan guys kalau kita tuh MC-nya nggak ada kayak tujuan, itu kelihatan bosan ya. Ya tapi itu tergantung selera. Nah di sini kita bisa lihat yang dimana si MC ini memikirkan rencana ke depannya. Di chapter selanjutnya nanti kasihan ya yang cewek itu, kelihatan betapa stresnya dia ketika tahu bahwa si MC ini harus berhubungan bersama wanita lain selain dia ya. Dan itu pun belum kenal loh, MC dan wanita ini belum kenal, gimana nggak gedek ya kak. Tapi mau gimana lagi ya guys, situasinya juga sangat-sangat mendesak, bukan mendesak lagi ya, hampir sekarat ini cewek. Kalau nggak ditolong kan bisa-bisa habis lah. Terus belum juga nanti kalau si MC nolak pun juga bahaya guys, karena yang dia tolak itu bukan orang sembarangan, dia itu salah satu orang terkuat. Yang bakal kedepannya tuh yang bapaknya ini, yang cewek wanita ini bakal naruh dendam sama sektenya MC ini karena nggak ketolong. Nah bahayanya di situ guys. Jadi dia juga nggak mau sebenarnya, cuman gimana ya, dia juga udah berpikir cerdas juga, cerdik lah ya. Kalau dia tolak berarti resikonya sekte dia dan dia bakal kerepotan buat ngelawan si ini ya kan. Apalagi si MC ini kita ini belum kuat, ibaratnya belum saat ini bisa menandingi beberapa orang terkuat di benuanya atau di dunia si Nano Mechin. Jadi harus berpikir panjang nggak. Contohnya ada tuh yang cewek tuh, salah satu anak buahnya tuh udah berpikir panjang bahwa si inilah keuntungan ya yang bisa didapatkan oleh MC ya, meskipun harus ngorbanin perasaan dia ya kayak di enter itu ya. Kasihan banget ya yang cewek ya, emang gitulah si dunia murimnya, emang cowok itu banyak istri rata-rata ya, itu wajar kecuali selain dunia murim. Tapi kebanyakan manhwa itu ya begitu, kalau apalagi manhwa yang emang dari Cina pengambilannya ya rata-rata emang harus seperti itu. Tetapi mungkin kita akan lihat ke depannya lagi, kelanjutannya lagi tentang MC kita. Jadi sampai sini dulu ya. Kalau kalian mau belajar ilustrasi nih, belajar gambar-gambar seperti ini gampang kok guys. Kalian tinggal cek di playlist YouTube gua, itu cara-caranya udah ada, udah banyak banget yang bisa kalian pelajari semuanya. Oke? Pokoknya terima kasih yang udah nonton juga. Terima kasih juga yang udah selalu dukung, dan sampai jumpa lagi di next video.